Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai hukum Newton tentang gerak bagian kelima, yaitu mengenai materi gaya gesek. Gaya gesekan atau diberi simbol Fg. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat kekasaran dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Komponen gaya gesek selalu sejajar dengan bidang sentuh dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek bersifat menghambat gerak benda. Jadi timbulnya ada gaya gesek karena permukaan kedua benda ini itu kasar. Ya, jadi karena adanya permukaan yang kasar maka timbul gaya gesek. Kita lihat ini gambar ini. Ini ada orang mendorong benda di mana benda ini diberikan gaya besarnya F. Pada benda ini terdapat dua gaya yang pada sumbu Y yaitu gaya normal ke atas dan gaya berat ke bawah. Sedangkan pada sumbu X berarti arahnya ke sini yang horizontal, ada arah gaya dorong yaitu F ke kanan dan ada gaya gesek yang berlawanan dengan gaya dorong yaitu Fg. Kita gambarkan di sini ya yang ini. Ini sebuah benda diberi gaya arahnya ke kanan, kemudian dan arah gaya ini berlawanan dengan arah gesek yang arahnya ke kiri, dan ini pada sumbu X. Kemudian pada arah sumbu Y-nya ada gaya normal dan ada gaya berat. Nah, begitu juga ini. Ini orang memberikan gaya pada benda ini. Tapi antara gaya tarik ini yang ada pada tali ini dengan dasar ini membentuk sudut. Sama untuk ini juga berlaku, ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya tarik yang arahnya ke kiri dan gaya geseknya arahnya ke kanan. Pengaruh gaya gesek pada benda diam itu untuk keadaan bendanya. Jika F lebih besar dari Fg, berarti ini gaya dorongnya atau Fs ini lebih besar dari Fg, dari gaya geseknya yang berlawanannya, sama dengan benda sedang bergerak. Jika F lebih kecil dari Fg, jadi F gaya dorongnya lebih kecil dari gaya geseknya, maka keadaan benda sedang diam. Jika Fg sama dengan F, maka benda tepat saat bergerak. Kita lanjutkan lagi. Gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetik. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda, di mana benda tersebut masih diam sampai tepat akan bergerak. Besar gaya gesek statis dapat dihitung dengan persamaan Fs sama dengan mu s dikalikan m. Nah, ini contohnya ya. Ini benda ini akan tidak dapat bergerak atau karena apa? Karena gaya gesek statisnya lebih besar ya. Maka dia memberikan gaya dorongnya ke kanan dan gaya geseknya ke kiri. Gaya gesek yang kedua yaitu gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda yang sedang bergerak dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Besar gaya gesek kinetik dirumuskan sebagai berikut. Fk sama dengan mu k dikalikan n, di mana Fs sama dengan gaya gesekan statis satuannya Newton, Fk gaya gesekan kinetik satuannya Newton, mu s yaitu koefisien gesekan statis, ini tidak ada satuannya ya. Kemudian mu k koefisien gesek kinetik dan n yaitu gaya normal satuannya Newton. Ini contohnya untuk gaya gesek kinetik. Begitu benda ini didorong, karena gaya dorongnya lebih besar daripada gaya gesekan, maka benda ini akan bergerak. Ke contoh soal. Sebuah benda bermassa 1,5 kg terletak pada bidang yang kasar dan dikenai gaya seperti gambar berikut. Jika percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon, tentukanlah benda percepatan yang dialami benda tersebut. Anggap akar 3 itu sama dengan 1,7. Kita perhatikan gambar bendanya. Ini ada benda
kemudian diberi gaya F yang besarnya 10 Newton, antara gaya tarik dengan bidang itu membentuk sudut 60 derajat. Dan gaya ini mempunyai koefisien gesek kinetiknya 0,4 dan koefisien gesek statisnya 0,5. Nah, untuk menjawabnya, uraikan dan gambar terlebih dahulu vektor berbagai jenis gaya yang bekerja pada benda pada masing-masing sumbu. Nah, kita lihat dulu pada sumbu Y. F ini diuraikan terhadap sumbu Y, maka akan menjadi F sin 60 derajat. Dan F ini diuraikan terhadap sumbu X, maka akan menjadi F cos 60 derajat. Dan ke atas itu ada gaya normal, ke bawah ada gaya berat. Dan ke kiri ada gaya gesek. Nah, untuk menjawabnya, kita tinjau satu-satu melihat dari sumbu bergeraknya. Kita lihat untuk sumbu Y dulu, di mana benda kondisi diam karena bendanya tidak bergerak ke atas maupun benda bergerak ke bawah. Maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Ada gaya apa saja terhadap sumbu Y? Kita lihat dulu ini. Yang ke atas ada gaya normal, kemudian yang ke atas ada F sin 60 dan yang ke bawah yaitu ada W. N sama dengan F sin 60 derajat min W sama dengan 0. Maka N ditambah F sin 60 derajat min, ini diuraikan, M dikalikan G sama dengan 0. N tetap di sini, maka yang MG ini pindah ruas ya, menjadi positif, M dikalikan G, dan ini pindah ruas menjadi negatif, min F sin 60 derajat. N sama dengan M-nya 1,5, dari sini ya, dikalikan 10, G sudah ketetapan, 10, ini dari sini, dikurangi F-nya 10 dari sini, dikali sin 60 derajat itu setengah akar 3. N sama dengan 15, ini dari 1,5 dikali 10, dikurangi 10 dikali setengah akar 3 itu sama dengan 1,7 dari sini. Ya. Maka kita lanjutkan, N sama dengan 15 dikurangi 10 dikali setengah dikali 1,7 yaitu 8,5 Newton. Jadi besarnya gaya normal yaitu 6,5 Newton. Kita lihat terhadap sumbu X, ada gaya apa saja? Pertama yaitu ada gaya gesekan statis, di mana persamaannya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan mu S dikalikan N. Mu S dari sini 0,5 dikali N-nya 6,5, ya dari sini. Maka Fs-nya sama dengan 3,25 Newton. Fk sama dengan mu K dikalikan N, mu K dari sini 0,4 dan N-nya 6,5. Jadi 0,4 dikali 6,5 itu jadi 2,6 Newton. Sedangkan Fx-nya sama dengan F cos 60 derajat. Sama dengan 10 dikali cos 60 itu setengah, jadi 5 Newton. Nah, kita cari A-nya dengan menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan M dikalikan A, karena bendanya bergerak pada bidang datar sumbu X. Ada gaya apa saja? Ada Fx, yang ini ya, gaya tariknya, dikurangi Fk, kinetik karena bendanya bergerak, sama dengan M dikalikan A. Fx-nya 5. Nah, Fx-nya 5, dari mana Fx-nya 5? Ini Fx dari sini 5, ya. Kemudian min Fk, Fk-nya dari sini 2,6 sama dengan 1,5 dari sini dikalikan A yang dicarikan. 5 dikurangi 2,6 ini menjadi 2,4 sama dengan 1,5A. Jadi 2,4 dibagi 1,5 sama dengan 1,6. Catatan, Fx lebih besar dari Fs, maka benda dalam keadaan bergerak. Maka karena benda dalam keadaan bergerak, maka yang dipakainya Fx min Fk, jadi bukan Fs, karena bendanya dalam keadaan bergerak. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah lukisan bermassa M sama dengan 0,6 kg tergantung pada sebuah tali yang berada di dinding ruang tamu
terlihat seperti gambar. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tegangan tali T1, tegangan tali T2. Nah, ini gambarnya ya. Ini ada T2, ini ada T1, dan antara atap itu dengan tegangan tali membentuk sudut 30 derajat. Kemudian ini ada beban yang digantung di mana masanya 0,6 kg. Perhatikan gambar uraian vektor pada gaya yang bekerja pada kasus di atas. Ini kita uraikan, ini yang ini ya, yang T1 kita uraikan terhadap sumbu Y menjadi T1Y sin 30. Yang ini diuraikan menjadi T1X T cos 30 derajat. Dan W-nya M dikalikan G. Kita tentukan dulu T1 ya. Lihat sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Pada T1, nah ini lihat ini ya. Ada T1Y min W sama dengan 0. T1Y sama dengan W. T1Y ini sama dengan T sin 30. Sama dengan M dikalikan G. Sin 30 kan setengah. T1 dikali setengah sama dengan 0,6 dikali 10. Maka T1 sama dengan, nah ini di sini ya kali silang, 0,6 dikali 10 kan 6. Nah dikalikan 2 yang ini. Maka T1 nya sama dengan 12 Newton. Kita lanjutkan untuk menentukan T2. Menentukan besar tegangan tali T2, lihat gambar X itu terhadap sumbu X, itu benda dalam keadaan diam. Sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat pada sumbu X ada gaya apa saja. Ada T1X dengan T2. T1X arahnya ke kanan, T2 arahnya ke kiri, ini sama dengan 0. Maka T2-nya pindah ruas, T1X-nya tetap. Jadi T2 sama dengan T1X. T2 sama dengan T1X, yang ini T cos 30. T cos 30. Ya. Maka T2 sama dengan T1 kan dari sini ya. 12 dikali cos 30 itu setengah akar 3. Maka T2-nya sama dengan 12 dikali setengah akar 3, jadi 6 akar 3 Newton. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebuah balok yang masanya 7,5 kg berada di atas lantai. Agar balok bergerak dengan kecepatan konstan, diperlukan gaya horizontal sebesar 30 Newton. Jika percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka koefisien gesekan antara balok dan lantai. B. Apabila di atas balok tersebut diletakkan benda yang masanya 5 kg, tentukan berapa gaya horizontal maksimum agar balok tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Perhatikan gambar berikut, kita uraikan dari yang nomor 1A dulu ya, kita jawab nomor A dulu. Dimana di sini ada balok, masanya 7,5 kg, maka balok ini diberi gaya F yang besarnya 30 Newton. Saat balok ini ditarik, maka dia akan mendapatkan gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan F, yaitu Fg. Ya. Kita jawab dulu yang A, menentukan koefisien gesekan atau mu S. Kita lihat gayanya, sigma F sama dengan 0. Maka ada gaya apa saja? Kita lihat ada gaya F, arahnya ke kanan, dikurangi Fg, arahnya ke kiri, ini sama dengan 0. Maka Fg pindah luas, Fg sama dengan F. Fg itu sama dengan mu dikali N1 sama dengan F. Koefisien gesekan kali gaya normal kan sama dengan W, itu sama dengan F. W diuraikan, yaitu M dikalikan G. Maka koefisien gesek kali M kali G sama dengan F. Jadi koefisien geseknya sama dengan F per M dikalikan G. F-nya 30 dari sini ya. Dibagi M-nya 7,5 dari sini. Dan G-nya itu 10 sudah ketetapan. Jadi 30 dibagi 75 itu sama dengan 0,4. Kita lihat pertanyaan yang nomor 2.
Apabila di atas balok tersebut diletakkan benda yang masanya 5 kg, jadi di atas balok yang ini diletakkan benda yang masanya 5 kg. Kita lihat gayanya, sigma F sama dengan 0. F min Fg sama dengan 0. Fg sama dengan F. Nah, Fg sendiri sama dengan koefisien gesek dikali gaya norma benda 1 dan benda 2. Ini sama dengan F. Gaya norma, koefisien gesek dikali gaya norma sama dengan F. Gaya norma sendiri itu sama dengan M dikalikan G. Karena bendanya ada 2, maka gaya gesek sama dengan M1 ditambah M2 dikalikan G sama dengan F. Koefisien geseknya dari sini itu 0,4 dikali M1-nya 7,5, M2-nya 5 dikalikan 10 sama dengan F. Maka ini jumlahkan dikalikan 10 ya. 7,5 ditambah 5 dikali 10, jadi 125 dikali 0,4. Jadi F-nya sama dengan 50 Newton. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai gaya gesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.